Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Andalas dengan nomor PP 1810851015 akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Efektivitas RPOA IUU dalam menangani UU Phishing di Indonesia. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu terjadinya kasus illegal fishing. Kasus illegal fishing masuk ke dalam kejahatan transnational crime karena melewati batas-batas teritorial negara. Negara yang mengalami kasus ini mengalami kerugian baik dari segi ekonomi maupun melemahnya kedaulatan negara. Oleh karena itu, dalam menangani kasus ini dibutuhkannya kerjasama secara multilateral, salah satunya melalui rezim Regional Plan of Action yang dibentuk pada tahun 2007 oleh 11 negara yang ada di Asia Tenggara. Rumusan masalahnya yaitu rezim Regional Plan of Action yang dibentuk tahun 2007, namun setelah 15 tahun pembentukannya, kasus illegal fishing masih terus terjadi di Indonesia. Sehingga munculnya pertanyaan penelitian yaitu bagaimana efektivitas rezim RPOA dalam menangani EU fishing di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas rezim RPOA dalam menangani illegal fishing di Indonesia. Selanjutnya, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai sumbangsi perkembangan studi ilmu hubungan internasional terutama terkait efektivitas rezim RPOA dalam menangani kasus illegal fishing di Indonesia. Studi pustaka yang dijadikan rujukan dan juga pembanding dalam penelitian ini. Konsep yang dipakai dalam menjawab pertanyaan penelitian yaitu efektivitas rezim yang dikemukakan oleh Arid Onderdal dengan 3 variabel yaitu problem malignancy, problem solving capacity, dan juga level kolaborasinya. Pendekatan dan jenis penelitiannya yaitu descriptive analysis dengan pendekatan kualitatif. Untuk batasan penelitiannya yaitu 2018 sampai 2021. Sedangkan untuk unit analisisnya yaitu efektivitas RPOA IUU, sedangkan untuk unit eksplanasinya yaitu EU Fishing di Indonesia. Sedangkan untuk tingkat analisisnya yaitu analisis reduksionis. Untuk teknik analisis datanya yaitu data sekunder, untuk teknik pengumpulan data yaitu library research. Untuk sistematika penulisan, bab 1-nya itu pendahuluan, bab 2 Regional Plan of Action, bab 3-nya itu gambaran umum dan permasalahan EU Fishing di Indonesia, bab 4 yaitu analisis efektivitas RPOA dalam menangani EU Fishing di Indonesia, dan bab 5-nya itu penutup. Bab 2 Rezim Regional Plan of Action. Dalam bab 2 ini terdapat 3 subbab. Yang pertama yaitu 2.1 pembentukan Regional Plan of Action. Illegal fishing menjadi salah satu faktor penghambat dalam tercapainya tujuan FAO, yaitu menjadikan perikanan dunia yang lebih efektif dan berkelanjutan. Merespon hal tersebut, FAO mengesahkan International Plan of Action. Di dalam International Plan of Action, adanya suatu ketentuan bagi negara yang diwajibkan untuk membentuk suatu kerjasama regional dalam memberantas isu illegal fishing di kawasan. Oleh karena itu, pada tahun 2007 dibentuknya rezim Regional Plan of Action yang diinisiasi oleh Indonesia dan Australia dan diwakili oleh 9 delegasi negara lainnya. 2.2 core elemen yang ada dalam RPOA. Elemen inti yang ada dalam RPOA terdapat 10, yaitu situasi sumber daya serta pengawasan terkini di kawasan. Yang kedua yaitu implementasi instrumen internasional dan regional. 3, peran dari organisasi regional dan multilateral. 4, tanggung jawab negara pantai. 5, tanggung jawab negara bendera. 6, PSM. 7. Regional Market Measure. 8. Pembentukan kapasitas regional. 9. Penguatan manajemen kontrol sistem. Dan 10. Perpindahan di laut. 2.3. Negara-negara yang meratifikasi Regional Plan of Action. Di dalam tabel ada 11 negara yaitu Australia, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Kamboja, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan juga Timor Leste. Dari 11 negara tersebut, hanya 8 negara yang mengimplementasikan National Plan of Action di negaranya. Sedangkan 3 negara lainnya, yaitu Kamboja, Papua Nugini, dan juga Singapura, tidak meratifikasi dan juga mengimplementasikan National Plan of Action di negaranya masing-masing. Bab 3. Gambaran umum dan permasalahan EU Fishing di Indonesia. Pada bab ini terdapat 4 subbab. Yang pertama yaitu 3.1 EU Fishing. Pada tanggal 27 Oktober hingga 7 November 1997, isu illegal fishing pertama kalinya dibahas dalam Commission for Conservation of Atlantic Marine Living Resources. Selanjutnya pada tahun 2000, isu illegal fishing ini menjadi isu internasional karena masyarakat internasional menyadari bahwa isu tersebut masuk ke dalam kategori transnational crime. Subbab selanjutnya yaitu 3.2 potensi wilayah Indonesia. Berdasarkan data dari UNDP bahwa Indonesia merupakan habitat bagi 76% terumbu karang dan 37% ikan karang dunia. Dari kekayaan alam Indonesia tersebut, Indonesia berkontribusi 10% terhadap kebutuhan perikanan global yang merupakan hasil laut dari Indonesia. Selanjutnya itu 3.1, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya illegal fishing. Yang pertama yaitu permintaan ikan meningkat.
Meningkatnya konsumsi ikan dan menurunnya jumlah produksi ikan terjadinya overdemand, yaitu jumlah permintaan melebihi jumlah ketersediaan terutama dalam jenis ikan di laut. Oleh karena itu, karena jumlah ketersediaan menurun, maka nelayan-nelayan melakukan illegal fishing di wilayah yang memiliki potensi sumber daya laut yang memadai. Kedua yaitu overfishing, di mana negara-negara maju yang memiliki teknologi canggih dalam melakukan penangkapan ikan lebih memudahkan nelayan-nelayan dalam mengambil jumlah ikan yang lebih banyak dengan adanya teknologi tersebut. Oleh karena itu, terjadinya eksploitasi berlebihan menyebabkan ketersediaan ikan juga ikut menurun. Ketiga yaitu lemahnya pengawasan. Negara-negara yang memiliki sarana dan prasarana yang tidak memadai menyebabkan nelayan-nelayan asing lebih mudah masuk ke dalam teritorial suatu negara yang melakukan illegal fishing di negara tersebut. Selanjutnya 3.4 yaitu kasus illegal fishing di Indonesia. Berdasarkan tabel yang tertera, dari tahun 2018 sampai tahun 2021, kasus illegal fishing meningkat pada tahun 2021. Pada tahun 2018 sampai 2021 tersebut, Vietnam menempatkan sebagai posisi pertama yang melakukan illegal fishing di Indonesia setiap tahunnya dengan jumlah terbanyak. Bab 4, analisis efektivitas rezim RPOA dalam menangani isu illegal fishing di Indonesia. Pada bab ini akan diaplikasikan kerangka konsep yang akan dipakai, yaitu efektivitas rezim oleh Arit Underdahl. Pada bab ini juga terdapat 5 subbab. Yang pertama yaitu tumpang tindih klaim batas maritim. Perbatasan wilayah Indonesia akan berpotensi terjadinya konflik antar negara. Yang pertama, salah satunya yaitu sengketa Selat Malaka antara Indonesia dan juga Malaysia. Yang kedua yaitu sengketa batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Vietnam yang terjadi di Natuna Utara. Oleh karena itu, dibutuhkannya suatu bentuk penetapan yang jelas agar tidak terjadinya kesalahpahaman antar negara-negara Asia Tenggara dalam melakukan penangkapan ikan, sehingga hal tersebut meminimalisir terjadinya kasus illegal fishing. 4.2 yaitu implementasi RPOA di kawasan Asia Tenggara, di mana implementasi yang dilakukan oleh negara-negara yang ikut tergabung dalam rezim tersebut tidak semuanya mengimplementasi core elemen yang ada dalam RPOA, di mana salah satunya yaitu Vietnam yang belum mengimplementasikan rezim RPOA mengenai tanggung jawab negara pantai dan situasi penangkapan ikan terkini di negaranya. Selanjutnya, Filipina yang melakukan implementasi terhadap RPOA yaitu MSC, di mana MSC meskipun Filipina melakukan implementasi, tetapi MSC Filipina dianggap masih lemah karena luasnya wilayah Filipina yang tidak terkontrol semuanya. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu implementasi yang dilakukan oleh Indonesia terkait MSC yang melibatkan aktivitas pengawasan seperti TNI, Angkatan Laut, Polisi Air, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan sebagainya. Selanjutnya, negara Malaysia juga ikut mengimplementasikan core elemen yang ada dalam RPOA, yaitu terkait tanggung jawab sebagai negara pantai dan informasi sumber daya perikanan terkini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dalam pengimplementasian nilai-nilai dan core elemen yang ada dalam RPOA, tidak semua negara melakukan implementasi tersebut di nasionalnya masing-masing. 4.3 kerugian Indonesia akibat EU fishing. Yang pertama yaitu kelestarian ikan, yang kedua yaitu lingkungan laut, yang ketiga ekonomi negara, yang keempat melemahnya kedaulatan negara. Dari ketiga sebab tersebut merupakan problem malignancy yang terdapat dalam kerangka konsep Arit Underdahl yang menjelaskan kerumitan masalah yang dihadapi oleh rezim Regional Plan of Action. Sebab selanjutnya yaitu kapasitas Regional Plan of Action dalam menangani EU fishing di Indonesia yang menggunakan konsep dalam variabel problem solving capacity-nya. Yang pertama yaitu negara yang melakukan illegal fishing di Indonesia. Yaitu institutional setting dari Regional Plan of Action sangat lemah karena tidak adanya power atau kekuasaan yang dapat mengatur negara-negara dalam berperilaku dan bertindak sesuai dengan yang aturan yang ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, negara-negara seperti Malaysia, Filipina, Thailand masih melakukan aksi illegal fishing di wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu dilihat hegemoni di kawasan Asia Tenggara, di mana distribusi kekuasaan dalam penyelesaian konflik di Asia Tenggara tidak memiliki negara yang menghegemoni, karena dalam prinsip Asia Tenggara yaitu prinsip non-intervensi, di mana negara-negara lain tidak memiliki hak dalam mencampuri kedaulatan negara-negara lainnya. Selanjutnya yaitu dilihat dari epistemic community-nya, di mana dalam teknis penyelesaian masalah RPOA masih didasarkan pada hukum nasional negara pantai dan juga hukum internasional yang berupa UNCLOS. Selanjutnya FAO, Asia Pacific Fisheries Commission, juga ikut berperan dalam memberikan saran dan bantuan teknis. 4.5 yaitu level kolaborasi. Dari analisis dari problem malignancy dan juga problem solving capacity tersebut dapat ditarik ke level kolaborasi rezim Regional Plan of Action, di mana level kolaborasi Regional Plan of Action berada pada level 2,
Karena efektivitas rezim tersebut dapat dikatakan tidak efektif dalam menangani illegal fishing di wilayah Indonesia. Karena kebijakan negara-negara anggota RPOA yang belum meratifikasi dan mengimplementasikan tindakan yang sesuai dengan rezim tersebut. Sehingga RPOA tersebut dikatakan tidak efektif karena mekanismenya yang diterapkan oleh negara anggota tidak menunjukkan adanya perubahan perilaku. Contohnya, negara Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam masih terus melakukan illegal fishing di Indonesia. Oleh sebab itu, Regional Plan of Action dikatakan tidak efektif dalam menangani isu illegal fishing. Bab 5 penutup, di mana dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa Regional Plan of Action yang bersifat sukarela menyebabkan negara-negara dalam melakukan implementasi dan ratifikasi tidak diwajibkan dan semuanya bergantung kepada kedaulatan negara masing-masing. Oleh karena itu, dengan adanya hal tersebut membuat negara-negara tetangga Indonesia melakukan illegal fishing di wilayah Indonesia. Selain itu, karena adanya kesalahpahaman dan juga perbedaan kepentingan, menyebabkan illegal fishing masih terus terjadi. Baiklah, itulah presentasi seminar hasil saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.